Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Semuanya sehat? Semoga kalian semua sehat dan juga masih bersemangat ya untuk mengikuti pembelajaran walaupun online ya. Sebelum memulai ke materi kita hari ini, silakan bagi yang belum mengisi presensi untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Nah, untuk kompetensi dasarnya itu masih sama ya, menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia. Adapun untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah dapat menjelaskan definisi sistem pencernaan, kemudian fungsi-fungsi organ pada sistem pencernaan, struktur jaringan penyusunnya itu seperti apa, kemudian enzim yang berperan dalam sistem pencernaan itu apa saja, dan bioproses yang terjadi pada organ sistem pencernaan. Oke, pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai zat-zat makanan ya. Zat-zat makanan apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Kemudian sudah menghitung BMI, BMR. Untuk pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai organ-organ pada sistem pencernaan. Kenapa pada saat kita sedang makan, kita itu tidak boleh berbicara? Ada yang tahu? Ya, benar sekali. Makanan ataupun udara yang masuk ke dalam tenggorokan itu masuknya itu secara bergantian. Nah, apabila kita makan sambil berbicara, itu akan membuat saluran di tenggorokan itu tidak bisa memilih mana makanan dan mana udara. Jadi di saluran tersebut bingung untuk membuka saluran pencernaan atau pernafasannya, sehingga kita akan tersedak jika makan sambil berbicara. Oke, selanjutnya di sini sistem pencernaan adalah sistem yang membantu dalam proses mencerna makanan untuk menghasilkan energi atau kalori. Nah, sistem pencernaan ini terbagi menjadi dua ya, ada saluran atau organ pencernaan dan ada juga kelenjar pencernaan. Nah, adapun organ pencernaan dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, kemudian anus. Untuk kelenjar pencernaannya itu ada kelenjar ludah, kelenjar usus, kelenjar hati, dan kelenjar pankreas. Nah, untuk kelenjar pencernaan ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke organ-organ sistem pencernaan. Nah, yang pertama ini di sini ada mulut. Nah, mulut ini di dalam mulut terdapat 3 bagian, yaitu ada gigi, ada lidah, kemudian ada kelenjar ludah. Nah, gigi. Nah, gigi ini berfungsi untuk membantu melumatkan makanan. Nah, gigi ini terbagi menjadi 3 macam. Ada gigi seri, gigi geraham, dan gigi taring. Nah, gigi seri berfungsi untuk memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk mengoyak atau merobek makanan, dan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Gigi pada manusia, gigi ini terbagi menjadi 2 ya, ada gigi susu dan ada gigi permanen atau gigi dewasa. Nah, gigi susu ini berjumlah 20 buah. Nah, sedangkan gigi permanen ini berjumlah 32 buah. Kemudian di dalam mulut ini terdapat 2 pencernaan, yaitu pencernaan secara mekanik dan pencernaan secara kimiawi. Nah, secara mekanik itu pencernaan yang dibantu dengan gigi dan lidah, kemudian dan juga kelenjar ludah. Sedangkan pencernaan kimiawi itu dibantu dengan enzim. Enzimnya itu ada enzim ptyalin atau amilase. Selanjutnya di sini ada lidah. Nah, lidah ini merupakan organ yang sebagian besarnya terdiri dari otot dan dilapisi jaringan berwarna merah. Nah, jaringan ini disebut dengan mukosa. Di permukaan lidah ini terdapat struktur seperti rambut-rambut halus yang disebut dengan papila. Nah, lidah ini memiliki pengecap rasa. Nah,
Selain itu, lidah juga dapat membantu mengunyah makanan, menelan makanan, dan membantu dalam berbicara. Lidah sebagai pengecap rasa, di sini lidah itu bisa merasakan 4 rasa. Nah, untuk rasa manis itu dirasakan di ujung lidah, kemudian pahit dirasakan pada bagian pangkal belakang lidah, rasa asin di bagian samping depan lidah, kemudian rasa asam di bagian samping belakang lidah. Di dalam rongga mulut terdapat kelenjar ludah. Nah, kelenjar ludah ini berfungsi untuk menghasilkan air ludah. Selanjutnya di sini ada kerongkongan. Nah, kerongkongan ini adalah saluran yang nantinya akan membawa makanan yang sudah dilumatkan, ya tadi yang di mulut dengan dibantu gigi, lidah dan kelenjar ludah itu akan dibawa menuju lambung melalui saluran kerongkongan ini. Nah, sepertiga atas kerongkongan ini terdiri dari otot rangka, kemudian sepertiga bawahnya itu dari otot polos. Nah, daerah peralihan terdapat di tengah yang mengandung otot rangka dan otot polos. Nah, susunan otot-otot ini menyebabkan kerongkongan dapat melakukan gerakan otomatis kembang kempis. Nah, gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik yang menyebabkan makanan dapat bergerak untuk menuju ke lambung. Selanjutnya di sini ada lambung. Nah, dinding lambung ini bersifat lentur. Nah, dapat mengembang apabila berisi makanan dan dapat mengempis apabila kosong. Nah, muatan di lambung sendiri dapat menampung hingga 1,5 liter makanan. Nah, lambung ini mempunyai 3 lapisan. Yang pertama itu ada kardiak, kemudian fundus dan pilorus. Kardiak ini merupakan bagian atas sebagai pintu masuk makanan dari kerongkongan. Kemudian ada fundus. Nah, fundus ini bagian tengah lambung, tempat makanan ditampung dan mengalami pencernaan secara kimiawi yang nantinya dibantu dengan enzim. Kemudian ada pilorus. Nah, pilorus ini bagian bawah lambung sebagai pintu keluar makanan dan berhubungan langsung dengan usus 12 jari atau duodenum. Pilorus ini bekerja atas pengaruh pH makanan. Nah, apabila pH makanan asam, maka otot-otot pilorus ini akan mengendor sehingga menyebabkan pintu pilorus terbuka. Nah, sebaliknya jika makanan bersifat basa, maka otot-otot pilorus ini akan berkontraksi yang menyebabkan pintu pilorus ini akan menutup. Kemudian otot penyusun lambung ini terdiri dari otot memanjang yang terletak di bagian luar, kemudian ada otot melingkar yang terletak di bagian tengah, dan otot miring yang terletak di bagian dalam. Nah, pada bagian atas terdapat otot lingkaran yang disebut dengan sfinkter kardial yang tetap menutup kecuali bila ada makanan yang mendekatinya. Nah, di dekat pilorus terdapat sfinkter yang disebut sfinkter pilori. Nah, otot-otot ini merupakan otot polos di mana bekerjanya itu tanpa disadari. Otot lambung akan bekerja dengan cara berkontraksi sehingga dapat menekan dan memeras makanan dalam lambung dan mencampurnya dengan getah pencernaan pada lambung. Setelah lambung, di sini ada usus halus. Nah, usus halus ini merupakan saluran pencernaan makanan yang paling panjang dengan panjang kurang lebih 6,5 meter dan lebar kurang lebih itu 25 mm. Nah, bagian-bagian usus halus ini ada 3. Ada usus 12 jari atau duodenum, kemudian ada usus kosong, jejunum, kemudian ada usus penyerapan atau ileum. Nah, fungsi utama dari usus ini adalah untuk mencerna dan menyerap makanan sebelum dialirkan ke usus besar. Nah, untuk yang pertama ini ada usus 12 jari atau duodenum. Nah, usus duodenum ini berukuran panjang itu kurang lebih 25 cm. Kemudian usus kosong mewakili 2/5 dari keseluruhan panjang usus halus. Kemudian usus penyerapan atau ileum memiliki panjang itu hampir 3/5 kali panjang keseluruhan usus halus.
Nah, hampir seluruh usus halus ini memiliki jonjot usus di mana penyerapan nutrisi terjadi. Namun, penyerapan pada bagian jejunum ini lebih baik karena didukung oleh sel epitel, lapisan fili dan mikrofili yang membuat permukaan usus ini menjadi lebih luas lagi. Selanjutnya, dinding usus halus ini terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama itu ada dinding lapisan luar, lapisan berotot, kemudian dinding submukosa, dan dinding mukosa. Nah, dinding lapisan luar ini berupa membran serosa, yaitu lapisan yang membalut usus dengan erat. Kemudian dinding lapisan berotot. Nah, dinding lapisan berotot ini terdiri atas 2 lapisan serabut. Nah, lapisan luar terdiri atas serabut longitudinal dan di bawahnya itu ada lapisan tebal terdiri atas serabut sirkuler. Nah, di antara kedua lapisan serabut tersebut terdapat pembuluh darah dan pembuluh limfa. Kemudian ada dinding submukosa, terdiri dari otot sirkuler. Dinding submukosa terdiri atas jaringan areolar yang berisi banyak pembuluh darah, saluran limfa dan sebagainya. Selanjutnya di sini ada dinding mukosa. Nah, dinding mukosa ini tersusun dari beberapa kerutan tetap seperti jala. Nah, lapisan ini menambah luasnya permukaan sekresi dan penyerapan. Setelah usus halus, di sini terdapat usus besar. Nah, usus besar ini berisi mikroba yang jumlahnya itu miliaran. Mikroba ini berfungsi dalam proses pembusukan makanan. Kemudian di dalam usus besar ini makanan hanya akan mengalami penyerapan air dan beberapa garam mineral. Nah, di dalam usus ini makanan sudah berwujud dalam bentuk ampas. Nah, adapun kegiatan makroba ini, yaitu berupa bakteri ini, untuk mencerna sisa-sisa protein yang menghasilkan bau busuk yang keluar dalam bentuk gas dari dubur. Nah, gas yang dihasilkan ini dapat mencapai 2 liter setiap harinya. Kemudian adanya bakteri seperti bakteri saprofit ini, yaitu bakteri E. coli, dapat menyebabkan ampas makanan akan membusuk yang selanjutnya akan dikeluarkan dalam bentuk feses melalui anus. Nah, usus besar ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama itu ada kolonaik atau kolon ascenden, kemudian mendatar ada kolon transversum, kemudian ada turun atau kolon descenden. Nah, kemudian di sini juga terdapat usus buntu atau sekum. Usus buntu ini berupa kantung yang terletak di muara ileum pada usus besar. Kemudian di sini ada enzim-enzim pencernaan. Yang pertama itu ada mulut. Nah, di mulut ini terdapat enzim ptyalin atau amilase. Nah, enzim ini berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Kemudian di lambung. Nah, di lambung ini ada 3 enzim, yaitu ada pepsin, renin, dan lipase. Pepsin berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton, renin untuk mengubah protein susu menjadi kasein, lipase untuk mengemulsikan lemak dalam makanan. Nah, selain itu ada juga di lambung ada juga HCl yang dapat membantu dalam proses pencernaan makanan. Nah, di antaranya fungsi HCl yaitu membunuh kuman pada makanan yang dimakan, kemudian mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, mempercepat reaksi antara air, protein, dan pepsin, kemudian dapat mengendorkan pylorus karena HCl ini bersifat asam dengan pH kurang lebih 1-3. Oke, kemudian di sini ada usus halus. Nah, di usus halus ini terdapat enzim tripsin, amilase, lipase, maltase, sukrase, dan laktase. Nah, yang pertama itu ada tripsin. Tripsin ini berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Kemudian amilase mengubah amilum menjadi maltosa, lipase mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kemudian maltase mengubah maltosa menjadi glukosa, sukrase mengubah sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Kemudian laktase berfungsi untuk mengubah laktosa menjadi glukosa dan galaktosa.
Kemudian bagaimana sih proses pencernaan yang terjadi pada manusia? Bagaimana proses makanan mulai dari dimasukkan ke mulut dan dicerna oleh organ-organ pencernaan hingga dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Nah, untuk proses pencernaannya bisa kalian lihat di PPT yang sudah Ibu kirimkan di SPI ya. Di situ terdapat video. Di dalam PPT tersebut terdapat video bagaimana proses pencernaan makanan. Untuk kesimpulan pada materi kita kali ini yaitu sistem pencernaan merupakan sistem yang membantu pencernaan makanan pada tubuh manusia. Nah, adapun organ-organ sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, kemudian ke kerongkongan, kemudian menuju lambung dengan bantuan gerakan peristaltik, kemudian menuju ke usus halus, usus besar, kemudian hingga dikeluarkan melalui anus dalam bentuk feses. Nah, selain itu juga ada bermacam-macam enzim yang dapat membantu sistem pencernaan pada manusia. Di antaranya itu ada enzim tripsin, amilase, lipase, sukrase, laktase, dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan kita kali ini mungkin cukup sampai di sini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan pada ruang diskusi di SPI ataupun melalui WhatsApp group, atau boleh juga personal chat kepada Ibu ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai kelenjar pencernaan, juga akan membahas mengenai fungsinya itu seperti apa, kemudian struktur jaringan penyusunnya itu bagaimana, dan macam-macam kelenjar pada sistem pencernaan manusia. Nah, untuk tugasnya nanti jangan lupa dikerjakan dan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Bisa dilihat di SPI-nya masing-masing. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.